Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Baik, Pak. Siang, Pak. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Sudah lama tidak ketemu. Wah, ada yang baru di perjalanan nih, Parisa ya. Ya, kita menyambung materi Iya, Pak. yang kemarin. Kita menyambung materi yang kemarin. Masih di mata kuliah pengantar hospitality. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan hospitality sebagai sebuah usaha jasa ya. Ya, memang kalangan umum mengatakan bahwa industri hospitality itu merupakan industri jasa. Jadi core-nya itu jasa ya, bukan di produknya. Walaupun mungkin kayak akomodasi itu juga jual kamar kan, tetapi fokusnya lebih ke jasa. Dari sudut pandang yang digunakan itu dari sisi industri jasa. Ya, ini mungkin materinya agak bersinggungan dengan materi khusus. Ada mata kuliah namanya pelayanan prima. Nah, ini kita agak sedikit mirip, agak bersinggungan ya, walaupun nanti secara lebih detail Anda akan mempelajarinya di mata kuliah pelayanan prima. Namun di sini kita sudah akan belajar core-nya ya. Dari sebuah pelayanan itu ada apa sih yang perlu diperhatikan. Nah, seperti itu. Pokok bahasan pada siang hari ini, saya akan mengajak Anda untuk mempelajari terkait dengan konsep pelayanan prima ya. Kalau kita bicara jasa, berarti pendekatan yang sering dipakai adalah pendekatan pelayanan prima. Pelayanan prima itu pelayanan yang terbaik, gitu kan? Katanya seperti itu. Prima itu terbaik. Terus kedua, kita akan membahas sedikit mengenai konsep kepuasan. Pelayanan dan kepuasan itu saling terkait ya. Karena output dari pelayanan itu adalah kepuasan ya, kepuasan pelanggan. Nah, nanti outcome-nya bisa banyak hal gitu kan. Dari pelanggan yang puas itu bisa berdampak pada banyak hal. Bisa kita mendapatkan loyalitas dari pelanggan dalam artian nanti akan datang lagi ke tempat kita gitu kan. Dengan pelayanan yang menyenangkan, yang memuaskan, pelanggan bisa jadi mungkin merasa senang terus ngasih tahu ke temennya yang lain gitu kan. Nah, atau disebutnya rekomendasi ya. Sering dikenal sebagai rekomendasi kalau dalam bahasa pemasaran. Selain itu kita juga akan membahas lebih khusus terkait 5 dimensi pelayanan. Sebetulnya dimensi pelayanan itu banyak ya. Tidak hanya 5, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8 gitu. Tapi kita kembalikan dulu ya, kita belajar yang 5 dulu. Kalau menurut saya sih yang 7 dan 8 itu pengembangan dari 5 ini sebetulnya. Nah, nanti yang lain silakan dipelajari sendiri. Boleh-boleh saja ya kita menggunakan referensi yang lain dalam hal belajar pelayanan ya. Terus pokok bahasan selanjutnya ada kunci bisnis hospitality, kunci sukses bisnis hospitality. Jadi walaupun sama-sama industri jasa, tentu industri hospitality itu punya karakteristik yang sedikit berbeda daripada industri jasa pada umumnya. Contoh misalnya industri jasa pengiriman itu kan beda kan, atau industri jasa servis kendaraan, servis itu juga jasa, tapi nanti akan sedikit beda pendekatannya dengan hospitality. Gitu. Makanya kita ada kuncinya, gitu. Ada kunci-kunci tersendiri. Bagaimana sih harusnya
dalam mengelola bisnis hospitality. Nah, tujuan pembahasan nanti diharapkan setelah kuliah ini, mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi dan konsep pelayanan. Jadi kalau saya minta deskripsikan atau jelaskan, itu Anda bisa menjelaskan. Kedua, mahasiswa bisa menjelaskan definisi dan konsep kepuasan. Ketiga, mampu menganalisis penerapan 5 dimensi pelayanan. Nah, ini tingkatnya lebih tinggi daripada hanya sekedar menjelaskan ya. Kalau menjelaskan ya kita deskripsikan aja apa yang kita tahu. Tapi kalau menganalisis beda. Menganalisis itu kita harus bisa mengkritisi juga. Jika ada pelayanan seperti ini nanti benar atau salah. Kalau salah, sisi yang salahnya di mana. Nah, itu analisis. Mahasiswa mampu menjelaskan kunci sukses pelayanan hospitality. Itu yang terakhir. Ini saya share biar Anda punya ukuran output dari pembelajaran pada siang hari ini. Kira-kira Anda cukup menguasai inilah, 4 item ya. 4 item kompetensi. Sumber banyak buku, salah satunya jika Anda mau ada buku saya gitu. Hasil rangkuman dari berbagai sumber juga sebetulnya. Dan hasil dari pengalaman yang saya tuangkan di situ. Nah, pelayanan prima atau sering dikenal sebagai pelayanan terbaik. Nah, pelayanan prima itu nilai dari sebuah perusahaan jasa ya. Pelayanan, kalau jasa ya pelayanan. Pelayanan yang bagaimana? Tentunya pelayanan yang terbaik atau performa pelayanan yang terbaik yang bisa ditawarkan kepada pelanggan. Kalau di wisata ya kepada wisatawan itu pelayanan yang terbaik. Bagaimana mewujudkannya? Nah, itu kan menjadi pertanyaan berikutnya kan. Kita sudah tahu kalau pelayanan itu ya harusnya pelayanan terbaik. Tetapi bagaimana mewujudkannya? Itu yang susah kan. Tapi sebelum itu kita akan kasih dulu. Kenapa sih harus pelayanan? Gitu. Nah, ini ada filosofi ya. Nilai filosofi dari pelayanan dalam bisnis. Mohon di mute ya, yang tidak ingin berbicara atau tidak sengaja membuka mic, silakan di mute lagi. Nah, pelayanan itu menjadi dasar atau motivasi dari pelaku bisnis. Harusnya ya, sebetulnya tidak hanya pelaku bisnis lah. Bahkan orang manusia itu kan pada dasarnya didesain untuk melayani kan. Kalau kita tinjau dari sisi agama pun sama kan. Manusia itu kan diciptakan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Dalam artian melayani kan berarti melayani, kita harus mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya itu kan dari sisi agama. Dari sisi lain mungkin dari sisi lain kalau Anda punya jabatan apapun itu sebetulnya Anda itu melayani. Semakin tinggi jabatan harusnya Anda maknai semakin tinggi Anda punya kesempatan untuk melayani orang lain. Jadi sama gitu. Kita mau jadi apapun, bahkan mau jadi presiden. Presiden itu juga tugas utamanya melayani sebetulnya. Menjadi raja itu melayani. Bukan dilayani ya. Ada yang pengen jadi pejabat, motivasinya pengen dilayani. Gitu. Biar saya punya kekuasaan, biar saya bisa memerintah orang. Bukan, itu salah ya. Justru jabatan itu, kekuasaan itu Anda peroleh dengan tujuan agar Anda itu punya kesempatan yang lebih besar dalam melayani orang yang lebih banyak. Gitu kan. Nah, saya setuju dengan ada satu kutipan dari film ya. Kalau pernah melihat Spider-Man gitu kan, semakin besar kekuatan Anda, maka akan datang tanggung jawab yang semakin besar. Gitu. Itu kata Prof.
kata Paman Ben. Paman Ben atau siapa itu di dalam film Spider-Man. Itu setuju saya, setuju. Karena itu memang sesuai dengan filosofi pelayanan ya. Semakin besar kekuasaan Anda, justru tanggung jawab Anda untuk melayani sesama itu semakin besar. Anda jadi presiden, nah mungkin nggak jauh dari itu. Mungkin suatu saat lah nanti Anda akan duduk di birokrat kan, atau menjadi kadin, kepala dinas, menjadi bupati di daerah atau sebagainya. Nah ini mohon diingat bahwa tugas Anda itu melayani. Jadi jangan malu ya menjadi pelayan ya. Wah kerjaannya jadi pelayan, tidak gitu. Kita tuh jadi apapun sebetulnya pelayan. Mau jadi presiden ya pelayan, mau jadi lurah, kepala desa ya pelayan gitu kan. Cuma skopnya aja yang beda kan. Kekuasaan Anda yang Anda peroleh untuk memberikan manfaat itu yang beda. Tapi prinsipnya sama, Anda ada untuk melayani. Bahkan tadi saya singgung dari perintah agama pun sama gitu kan. Anda dihidupkan ke bumi itu kan untuk melayani. Kalau dalam Islam menjadi khalifah fil ard gitu kan. Pemimpin di bumi. Nah, pemimpin itu melayani gitu. Melayani. Bukan pemimpin itu menguasai, bukan. Artinya pemimpin itu melayani. Itu dari sisi filosofi. Jadi Anda itu memang di S1 disiapkan menjadi pelayan. Tapi konotasinya jangan dianggap remeh ya, jangan dipandang remeh. Kok pelayan sih gitu. Ya tadi saya sudah menjelaskan bahwa sebetulnya gitu, semua manusia itu memang ada untuk menjadi pelayan kan, membawa kebaikan untuk sesama. Intinya itulah. Jadi kalau dibilang pelayan jangan marah gitu. Memang seperti itu, mau menjadi apapun tuh melayani. Nah, ini dari sisi motivasi ya. Semangat melayani itu harusnya dipahami gitu. Dipahami semua orang yang terlibat khususnya dalam bekerja di bidang hospitality atau pariwisata. Nah, semangat melayani itu bukan harus, setidaknya Anda bisa mengetahui clue, gitu. Setidaknya ada 3 clue. Gitu. Kalau kita berhubungan dengan orang lain, kalau di bisnis ya kaitannya, konteksnya mungkin Anda sebagai pelaku bisnis dan mungkin kepada pelanggan Anda. Gitu. Nah, Anda harus tahu apa yang disukai pelanggan. Nah, ini clue pertama ya. Kalau kita mau melayani yang terbaik, seperti apa? Gitu. Ya, satu, cari tahu apa yang disukai pelanggan. Nah, ini sudah diterapkan di berbagai bisnis ya. Bahkan kalau kita lihat algoritma, jangankan manusia gitu, mesin saja sudah bisa memahami, mulai bisa memahami. Kalau Anda sering menggunakan IG, menggunakan YouTube, Facebook, itu Instagram ya, itu Anda akan sering mendapatkan feed atau saran ya, saran postingan itu sesuai dengan kebiasaan Anda searching ya. Kalau Anda sering mencari tentang sepatu, maka akan banyak bermunculan konten-konten yang berhubungan dengan sepatu. Nah, ternyata dari mesin saja sudah didesain untuk bisa melayani sebetulnya. Kalau di TikTok mungkin Anda sering melihat video-video anime gitu. Maka feed Anda yang muncul akan banyak bersinggungan dengan anime gitu kan. Ada suggestion tentang film baru, anime baru, mungkin lagu-lagu baru yang berhubungan dengan anime ya, theme song dan sebagainya. Terus gambar-gambar, nah itu yang muncul seperti itu. Iklan pun sama kan, iklan juga kita akan banyak ditawari iklan. Kalau kita browsing, kita nonton IG itu, iklan itu akan tahu kita itu sedang mencari apa gitu.
itu memang hebat ya, hebat. Algoritma dari internet, aplikasi-aplikasi di internet itu sudah luar biasa. Kita biasa lihat tanaman, suka bonsai. Nah, nanti Instagram itu tahu gitu. Kalau kita itu suka bonsai, maka setiap hari kalau kita klik pencarian itu akan banyak muncul saran terkait bonsai. Gitu. Nah ini clue pertama ya. Kalau kita untuk bisa melayani itu satu harus tahu apa yang disukai pelanggan. Baik itu manual dalam artian kita mengenal orang lain gitu, atau melalui sistem ya, sistem seperti IG, Facebook, YouTube, TikTok dan sebagainya itu sudah mengarah algoritmanya didesain seperti ini. Kedua, perlakuan yang membuat bahagia. Apa yang disukai, terus kemudian perbuatan apa yang kira-kira menyenangkan. Itu juga sama gitu loh. Ini clue nomor 2. Kalau kita sudah tahu apa yang disukai, maka kita bisa melakukan sesuatu yang kira-kira disukai oleh pelanggan gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Misalnya kita membangun sistem database kita di kafe gitu. Kita bisa mendata pelanggan itu kalau datang beli minuman apa gitu. Nah, jadi suatu saat mereka datang itu sudah tahu kita harus menyiapkan apa gitu. Tuh. Nah, bahkan ada ini di Korea saya pernah dengar ya, ada kulkas. Kulkas itu bisa membuat saran resep makanan yang Anda sukai gitu loh. Mereka ngambil database dari barang-barang yang dimasukkan ke kulkas. Jadi hari ini Anda mau masak apa itu sudah disarankan gitu. Ini masak soto gitu loh. Dasarnya apa? Ya mereka nyimpen database gitu. Sudah terkonek ya. Mereka nyimpen database bahwa kita itu suka soto. Dan kebetulan yang dimasukkan hari itu barang-barangnya itu berkaitan dengan soto, maka bisa diberi saran. Hari ini masak soto. Nah itu kalau kita bicara sistem. Tapi kalau bicara orang ke orang ya Anda bisa memahami ya kira-kira apa gitu kan. Perlakuan yang membuat bahagia ya tentu mungkin senyum kan. Senyum seperti itu kan. Terus kalau kita sudah tahu nomor 1 itu apa yang disukai pelanggan ya kita siapkan sesuai dengan yang disukai. Nah kadang kalau klub pelaku bisnis dengan pelanggan itu kadang nggak perlu bilang sudah disiapkan, sudah disiapkan sesuai yang kita inginkan. Ya. Karena mereka sudah tahu, gitu. Mereka sudah tahu kita itu suka apa. Terus clue ketiga itu bagaimana seharusnya kita meningkatkan pelayanan. Nah, 1 dan 2 ini terus dievaluasi ya, karena setiap orang itu punya kebiasaan yang beda-beda gitu loh. Ada kalanya bosan gitu kan. Mungkin A itu tidak menarik lagi gitu kan. Atau ada kalau dalam pemasaran itu ada konsep ini. Apa ya? Agak lupa nama ininya ya. The low differentiating return apa-apa gitu. Jadi intinya kepuasan itu ada batasnya. Kepuasan itu ada batasnya. Kalau orang mengatakan kepuasan itu nggak terbatas. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kepuasan itu sebetulnya ada batasnya. Nah, kalau hari ini Anda minum es teh, gitu. Habis panas-panas minum es teh, mungkin sangat puas ya, seger banget gitu kan. Wah, seger. Itu kalau 1 gelas gitu. Coba gelas kedua, itu beda lagi kan. Sudah nggak sesegar gelas pertama. Gitu. Kalau ketiga, keempat, gitu. Kelima, udah bosen gitu kan. Itu seperti itu. Jadi pelayanan itu juga harus improvisasi, jangan monoton seperti itu terus, gitu kan. Yang diterapkan itu terus, gitu kan. Itu juga nggak bisa gitu loh. Tapi kita harus improve juga.
Nah, semuanya ini dilakukan karena kita mau tidak mau, suka tidak suka itu harus berpedoman pada hukum ini, gitu. Bahwa pelanggan itu yang menentukan bisnis kita itu akan terus hidup atau bangkrut, gitu kan. Ya, kalau nggak ada pelanggan, terus bagaimana gitu ya, sudah pasti sebentar lagi tutup gitu. Ya, karena yang menghidupi bisnis itu kan pelanggan, ya. Makanya kita harus melayani dengan baik kepada pelanggan dengan 3 clue tadi mungkin ya. Ini masih clue loh, nanti pelayanan prima itu seperti apa kita pelajari. Nah, output dari pelayanan itu tujuannya adalah kepuasan pelanggan. Nanti dari kepuasan ini akan berefek lagi gitu kepada loyalitas. Kalau orang yang puas itu cenderung senang kan, senang. Kalau sudah senang dia akan loyal, akan beli ke situ lagi, datang ke situ lagi, sehingga dari sisi bisnis menguntungkan karena kita tidak perlu repot-repot promosi, tidak perlu susah-susah cari pelanggan baru, gitu. Karena kita sudah punya pelanggan yang tetap, gitu. Ada banyak pelanggan yang loyal. Nah, selain itu, selain pembelian ulang, kepuas loyalitas juga bisa terjadi dalam bentuk lain. Misalnya, ketika pelayanan Anda itu baik, nanti tamunya seneng, nah dia akan bercerita kepada orang lain gitu, akan mengajak orang lain untuk datang ke tempat kita gitu. Nah, itu efek lainnya ya. Sehingga kita tidak perlu pemasaran gitu. Tidak perlu pemasaran yang rumit gitu. Karena sudah terjadi WOM gitu kan. WOM itu apa? Ada yang tahu nggak? Sedikit ngetes ya. Kalau Anda seneng pada suatu barang, kadang kan cerita nih kepada orang lain, ini loh aku seneng HP, misalnya HP Oppo. Buat ngegame tuh lancar itu, harganya murah. Nah, itu diceritakan ke orang lain. Dengan harapan orang lain juga mengikuti apa yang kita sukai ini. Gitu. Itu disebut WOM, WOM, atau word of mouth. Apa itu? Hai, Apa? aduh, aku nggak tahu lagi di sini. Tulisan? Hah? Tulisan? Maksudnya ini apa namanya? Review dari secara oral gitu, secara langsung. Review secara langsung. Ini siapa ini tadi yang bicara? Nurning Tias. Nur ya. Terima kasih Nur. Ya memang seperti itu. Ini tak tulis ya. Oh, kalau dalam bahasa Indonesianya itu agak aneh. Dari mulut ke mulut gitu. Tapi sebetulnya bukan kan. Dari mulut ke telinga kan kalau kata-kata. Dari mulut ke mulut. Ini usahanya sukses karena ada promosi dari mulut ke mulut. Nah, itu apa itu? Nah ini WOM itu kata-kata dari mulut kan. Nah itu ya bisa tadi disebutkan si Nur Ningtyas tadi, bisa rekomendasi, mengajak gitu kan, mereview. Mereview itu memang bagian dari BOM, tapi di depannya ada E kan, kalau kita reviewnya online, E-WOM. Jadi Traveloka itu sangat terbantu ya. Traveloka kita punya hotel, kita daftarkan Traveloka, itu kalau pelanggan itu sering mereview hotel kita, dalam artian review yang positif ya, bukan yang negatif ya. Terus dikasih bintang 5 atau bintang 4 gitu. Itu juga akan secara tidak sadar itu menarik orang lain gitu. Ini loh ada bintang 5 gitu. Reviewnya positif nih. Nah, orang akan cenderung datang ke situ karena sudah ada yang mereview dan positif gitu. Dari reviewnya bagus kok gitu. Maka kita pengen beli ke situ.
Nah, kita nggak bicara hotel dulu lah, kita bicara barang dulu. Di Shopee lah, e-commerce ya, Shopee. Kita itu beli juga kadang hati-hati kan, tidak langsung beli. Tetapi kita lihat mungkin cari barang dulu kan di Shopee, Lazada, Tokopedia, itu cari barangnya dulu. Setelah cari barangnya, kadang kita mencari yang paling murah, gitu. Tergantung kita ya. Atau kita mencari yang paling dekat agar ongkirnya murah. Tetapi itu juga belum jaminan. Kadang yang kita perhatikan itu komentarnya kan di bawah gambar itu. Nah, ini komentarnya bagaimana? Apakah cenderung positif? Apakah ada yang komplain gitu kan? Nah, kalau cenderung positif, wah ini bagus semua komentarnya. Berarti kan penjual ini terpercaya gitu kan. Dapat dipercayai sehingga kita berani untuk beli di situ. Kadang kita kan khawatir mau beli online, jangan-jangan ini nipu gitu. Jangan-jangan kita bayar barangnya nggak dikirim. Atau jangan-jangan kita bayar barang yang dikirim beda gitu kan. Sama dikirim tapi beda gitu. Antara yang digambar dengan barang aslinya gitu. Yang digambar itu ori, tapi yang dikirim KW5 gitu kan. Nah, itu yang dimaksud ewong. Wong dari mulut ke mulut, tetapi dia sifatnya gitu kan. Elektronik. Elektronik word of mouth. Atau elektronik dari mulut ke mulut gitu. Dari mulut ke mulut tapi yang tidak dari mulut langsung, tapi melalui media online gitu. Itu yang dimaksud e-worm. Nah, itu sama, semua itu terjadi karena pelanggan itu puas. Baik kunjungan ulang atau revisit. Kunjungan ulang itu ciri bahwa pelanggan itu loyal ya. Ataupun merekomendasikan ke orang lain, baik secara langsung, warm, maupun melalui media, e-worm kan. Nah, itu semua bisa terjadi kalau pelanggan kita itu puas. Nah, caranya biar puas ya, pelayanan gitu kan. Baik pelayanan awal sebelum dia beli, pelayanan saat pembelian. Kalau sebelum beli itu kan orang kadang yang melayani CS ya, customer service. Tanya-tanya dulu. Nah, kadang belum percaya, dia datang langsung gitu kan. Pelayanan di lokasi. Gitu. Kadang setelah beli pun harus ada pelayanan. Gitu. Pelayanan purna jual gitu kan. Kalau kita bicara barang. Nah, motor Honda itu di Indonesia itu sangat susah disaingi ya. Honda, Yamaha, Kawasaki, gitu kan. Sangat susah disaingi. Gitu. Bukan karena tidak ada produk baru yang bagus, bukan. Tetapi orang mau beli motor itu kadang memikirkan after sales ya. Setelah kita beli itu kita harus bagaimana? Itu yang sering ditanyakan. Kalau after sales-nya, pelayanan setelah belinya tidak ada, ya orang mikir-mikir mau beli motor gitu kan. Jangan-jangan nanti saya beli, bengkelnya nggak ada, suku cadangnya susah gitu kan. Padahal sebenarnya motor ini bagus. Gitu kan. Nah, pelayanan itu jadi banyak ya. Pelayanan itu tidak hanya pas kita ketemu, tapi sebelum ketemu, pada saat ketemu, bahkan setelah penjualan. Kalau di hotel itu namanya recalling ya. Recalling atau apa gitu. Jadi kita sudah menginap, kita pulang, berapa bulan lagi kadang kita ada telepon gitu kan, ucapan selamat dan sebagainya. Itu termasuk pelayanan setelah pembelian. Bagaimana kesannya menginap di hotel kami, kapan-kapan datang lagi ya itu salah satu ya. Hospitality, pelayanan pasca penjualan. Nah, dari tadi kita bicara kepuasan. Kepuasan. Kapan sih pelanggan itu bisa dikatakan puas? Gitu. Kapan Anda bisa merasa puas? Gitu. Ini secara konsep,
Kepuasan itu bisa terjadi saat harapan kita dan kenyataan yang diperoleh itu sama, senilai, itu puas. Oke ya, Anda pengen dapat nilai A, mata kuliah pengantar hospitality, itu harapan ya. Ketika nanti Anda ujian, terus keluar nilai dapat A, gitu kan, nah itu berarti Anda puas ya, atau malah marah gitu. Harapannya A gitu, begitu dapat A marah gitu. Kan enggak tuh. Itu pasti kebanyakan orang itu merasa senang ketika apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan dengan hasil atau kenyataan yang diterima itu sama. Nah, kalau kita punya cita-cita nih, mata kuliah pengantar hospitality saya harus dapat A. Tetapi begitu ujian nilainya keluar dapat C gitu kan. Berarti Anda kan pasti tidak puas. Karena harapan Anda C gitu kan. Kecuali gitu kan. Karena Pak hari ini ngajarnya susah gitu kan. Susah dipahami, maka saya dapat B saja sudah alhamdulillah gitu kan. Tahu-tahu dapat C gitu kan. Nah, dia lebih puasan daripada. Jadi kepuasan itu bukan masalah A atau B, tetapi diukur dari standar persepsinya kan? Atau harapannya gitu. Kalau harapannya A dapat B itu saja mungkin tidak puas. Tetapi kalau harapannya C dapat B gitu kan, itu puas gitu kan. Karena dapatnya lebih tinggi. Nah, itu apa gitu. Kalau harapan dan kenyataan yang diperoleh sama, maka puas. Kalau ternyata kenyataannya lebih rendah daripada yang kita harapkan sebelumnya, itu tidak puas. Nah, ini kan belum ada yang tercantum di sini nih. Jika ternyata kenyataan yang didapatkan itu lebih besar daripada yang pernah diharapkan, itu apa? Sangat puas, Pak. Sangat puas. Ada lagi mungkin? Kalau kenyataannya melebihi ekspektasi berarti sudah dapat nilai plus, Pak, karena sudah memenuhi ekspektasi, kemudian ada lebihnya berarti kan itu jadi bonus, Pak. Ya, betul. Nilai plus gitu kan. Oh shit man. Ya itu. Tapi kata lainnya saya lebih suka ini. Sorry, ini. Ini. Oke ya. Kenyataan ternyata yang diperoleh itu lebih besar jauh dari yang pernah kita harapkan. Saya ini ujian pengantar hospitality dapat B saja sudah alhamdulillah, sudah bagus sekali. Tapi ternyata begitu nilai keluar dapat A plus gitu kan. Wah, ini kan di luar dugaan kan. Di luar dugaan. Itu namanya surprise. Kalau dalam pelayanan dikenal sebagai surprise. Bacanya gimana? Surprise. Ya, bisa dipahami ya. Iya sama, maknanya sama. Nilai plus, sangat-sangat puas, gitu kan. Tapi biasanya disebut itu, gitu. Jadi sesuatu yang tidak terduga, surprise. Nah, ini jangan sampai ya, pelanggan tidak puas. Itu bisa terjadi dua hal. Ada marah, gitu kan. Ada yang pernah menemui pelanggan marah? Ada yang pernah bekerja? Kalau belum pernah bekerja, nggak pernah. Gitu. Tapi yang pernah bekerja kayaknya sesekali, dua kali pernah ketemu. Gitu. Pelanggan yang marah. Pernah, Pak, mencak-mencak dia. Mencak-mencak.
Kamu orang mana ya, Nur? Kok tahu mencak-mencak? Ya, Pak, aslinya ini Pak NTB dari Bima. NTB. Kok tahu mencak-mencak segan? Kan orang Jawa kan? Enggak sih Pak, soalnya orang tua biasa pakai kata itu. Oh, ya nggak apa-apa. Marah, mencak-mencak itu kalau dari sisi bisnis ya. Kalau dari sisi emosional, dari sisi apa itu psikologi, marah itu kan nggak boleh kan. Marah itu sesuatu yang jelek. Tapi kalau kita selaku pemilik bisnis, ada orang marah itu masih lebih baik lah gitu. Karena apa? Dengan mereka marah, mereka komplain, mereka meluapkan emosi, kita jadi tahu gitu loh, di mana kekurangan kita. Nah, itu bisa menjadi evaluasi untuk melakukan kegiatan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tapi kan seringkali, saya kasih dulu. Sebenarnya marah itu sendiri, kalau diungkapkan itu menjadi input kan, masukan gitu loh. Selama kita meresponnya positif gitu. Jadi jangan pelanggan marah kita juga marah gitu. Kalau marah ya diperhatikan saja gitu. Mereka marah karena apa gitu. Dan kita harusnya seperti apa gitu. Di lain kesempatan kita harus bagaimana. Itu yang menjadi bahan evaluasi. Nah, marah ini lebih penting loh, lebih bagus kalau diungkapkan kepada kita selaku pengelola bisnis. Nah, yang jadi masalah seringkali pelanggan itu tidak mau marah, tidak mau marah. Pelanggan itu seringkali tidak mau memberikan feedback negatif kepada kita. Justru mereka nyimpen kan, dipendam. Sebenarnya saya marah loh, gitu. Dilayani tidak bagus di sini, disuruh nunggu terlalu lama, yang melayani nggak jelas orangnya yang mana, gitu kan. Marah, gitu kan. Tapi pelanggannya diam-diam saja. Gitu. Nah, nanti begitu dia di luar, dia sudah pulang, dia akan cerita ke tetangga, gitu, ke saudaranya bahwa jangan ke sana itu jelek. Nah, itu masih mending kalau tetangga ya. Sekarang kan zamannya medsos. Gitu. Bisa jadi kemarahan itu tidak diungkapkan kepada kita selaku pengelola bisnis, namun justru diupload di media sosial gitu kan. Di grup gitu kan. Kalau di Jogja itu ada grup besar info cegatan Jogja. Jadi semua keluh kesah warga Jogja itu masuk ke situ. Nah, nanti kalau bisnis mengecewakan itu masuk ke situ udah hancur gitu kan. Pasti bisnisnya hancur karena dikenal bereputasi jelek oleh banyak orang. Nah, jadi marahnya pelanggan itu ada sisi positifnya sebetulnya. Kalau dia marah langsung dan dia cerita kepada kita, itu ada sisi positifnya. Jadi marahnya itu tidak kemana-mana. Gitu. Nah, yang dikhawatirkan itu yang bawah ini kan. Dia tidak percaya lagi, skeptis. Tidak percaya lagi, tapi dia diam-diam, seolah baik-baik saja. Gitu. Tapi begitu di luar, dia share di grup, dia share di medsos tentang perusahaan kita yang jelek. Gitu. Oh, jangan ke sana lah, itu jelek. Gitu. Itu ini yang bahaya, yang bawah ini. Gitu. Yang gambar tupai ini tupai atau apa ini? Kuskus ya. Kuskus atau musang ya. Ini skeptis, tidak percaya lagi. Kadang orang yang diam-diam itu yang bahaya kan. Kalau kita bisnis. Nah, untuk mengakomodasi ini, kadang marah itu yang tidak mau diungkapkan, kan ada yang tidak bisa cerita. Mungkin kita bisa memberikan solusi dengan memberikan guest comment, atau kotak saran, atau apalah gitu. Kalau di hotel itu ada CRO kan, CRO. Itu yang staf yang tugasnya menampung ya, salah satunya menampung kemarahan pelanggan itu loh. Itu CRO. Jadi kalau Anda menjadi CRO harus sabar ya. Itu benar-benar orang yang harus bisa sabar.
Kedua, harus orang yang pintar komunikasi. Itu bisa jadi CFO. Nah, ini intinya ini pelayanan buruk. Pasti pelanggan kecewa. Kecewa itu banyak macamnya tadi. Bisa marah, bisa diem-diem saja, tetapi cerita yang jelek-jelek di luar, itu yang lebih bahaya. Gitu. Nah, sebaiknya kita harus bisa membuat pelanggan itu puas. Nih, puas. Nah, kalau pelanggan itu puas, dia akan senang, gitu kan. Kalau senang, dia akan beli-beli lagi, gitu kan. Loyal, kan. Loyal itu bisa dua hal, bisa beli lagi. Kalau dalam wisata ya berkunjung ulang, kan, revisit. Kalau dalam produk ya pembelian ulang, gitu kan. Itu loyal. Atau dia cerita yang positif-positif ke orang lain, gitu. Itu efek dari kepuasan. Nah, minimal pelanggan itu bahagia lah. Walaupun tidak loyal, ya dia bahagia. Dia itu happy di tempat kita. Ya. Itu outputnya itu ya. Nah, ini surprise. Nah, karena persaingan bisnis saat ini sudah sangat tinggi, hampir semua bisnis itu pengennya ya pelanggannya itu puas, maka kita harus mengusahakan kalau bisa bisnis kita itu tidak hanya membuat pelanggan itu puas, tetapi kalau bisa surprise gitu. Dia pengen 4, kita kasih 5 gitu. Nah, ini kalau di bisnis modern agak susah diamati, tapi kalau Anda di pasar tradisional itu malah sering fenomena ini gitu. Sering terjadi fenomena ini. Di Pak, pasar izin bertanya. ya. Boleh. Kalau yang balik lagi ke masalah ini ya, yang word of mouth tadi ya Pak. Ini. Kan tadi yang mana? Word of mouth. WOM. Ya. Iya, kenapa? Kan kalau menurut Bapak nih kan biasanya ada itu kalau misalnya kayak tempat-tempat baru, kayak bisnis-bisnis baru nih, yang dia kayak misalnya buat apa namanya dari pihaknya sendiri, tapi kayak bikin akun-akun orang lain gitu, seolah-olah dibuat reviewnya itu memang review bagus dari orang gitu, tapi karena mereka baru jadi itu teknik yang mereka pakai gitu kayak untuk menarik pelanggan. Sementara belum ada nih apa namanya parameter yang jelas nih, apakah memang pelayanannya baik atau buruk gitu, belum ada yang tahu, tapi mereka pakai itu untuk menarik pelanggan. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya itu cara itu ya sah-sah saja sih sebenarnya, tapi berisiko. Itu kan kalau dalam politik dikenal sebagai buzzer kan. Buzzer yang tugasnya itu membuat orang itu taunya berita yang positif-positif terus gitu. Nah, sama dengan usaha ini ya. Perusahaan membuat fake account beberapa orang yang tugasnya membuat review gitu kan di postingan kita. Reviewnya yang positif-positif. Nah, ini sah-sah saja tapi tidak saya sarankan. Karena apa? Karena nanti kalau ternyata tidak sesuai seperti itu, justru kekecewaan pelanggan itu akan makin tinggi. Wah, ternyata produknya jelek gitu kan. Di review itu ternyata hanya settingan gitu. Hanya buzzer gitu. Hanya orang yang memang disetting untuk komen positif gitu. Sebenarnya pelayanannya jelek banget. Nah, itu justru kekecewaannya makin tinggi kalau menurut saya ya. Jadi saran saya jangan dilakukan.
Meskipun memang sering terjadi ya fenomena ini umum pada bisnis-bisnis yang baru. Kadang kita juga seperti itu toh, minta tolong teman kita, direview dong gitu kan. Produk saya gitu kan. Ya namanya teman pasti reviewnya ya positif gitu. Padahal belum pernah nyoba kadang kan. Suruh review temannya sendiri, nggak masalah gitu. Itu sah-sah saja, tapi ya itu tadi itu ada resiko gitu. Kalau menurut saya ya lebih baik kalau review itu memang alami gitu. Alami, memang terjadi secara alami yang dilakukan oleh pelanggan kita yang puas dan dia review juga secara alami. Karena kalau orang seneng itu pasti mau kok mereview gitu kan. Tapi kalau kecewa ya tidak gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Nur. Jadi cara itu sah-sah saja, tidak ada larangan gitu kan. Tapi ya menurut saya berisiko karena kalau nanti kecewa justru lebih kecewa gitu kan. Dia akan cenderung mencari tahu ini siapa sih yang komentar kok katanya bagus padahal jelek banget gitu kan. Nah ternyata ketahuan yang komentar saudaranya sendiri, gitu kan. Adiknya sendiri. Gitu. Nah itu kurang oke, gitu. Menurut saya kurang oke. Ya semoga bisa menjawab ya. Pak, terima kasih. Ya. Nah ini ya, kalau kunci bisnis saat ini kalau bisa ini. Tadi saya sampai di fenomena yang umum terjadi di pasar tradisional. Itu malah sering kali Anda bisa melihat contoh yang nyata, real. Kadang di pasar tradisional itu kan nggak boleh perang harga ya. Harga itu sama, kalau harga telur sekilo ya 15.000, itu semua pedagang 15.000. Paling ditawar ya turun sedikit lah. Nah, kadang ada trik gitu loh, agar bisa mewujudkan ini. Jadi secara tidak diketahui, kadang kita beli 1 kilo itu ada bonusan 1. Nah, itu kan sudah surprise kan. Kalau umumnya 1 kilo isi 15, isi 10, ternyata kita dapat 11. Itu sudah luar biasa. Ini contoh kecil, contoh kecil. Ini malah sering kita temui gitu di pasar-pasar tradisional itu seperti itu. Kita beli apa dapat bonus, kita beli apa dapat bonus. Itu. Masuk AMTA dapat Apple, HP Apple gitu. Nah itu surprise gitu. Tapi nggak akan terjadi gitu. Orang AMTA itu paling murah kok gitu kan. HP-nya. Nah, kalau surprise itu biasanya ini terkejut namun positif kan. Terkejutnya terkejut seneng gitu. Seperti Anda tiba-tiba ulang tahun kan, malam-malam ada teman datang bawain kue gitu kan. Wah, ini kan Anda terkejut kan, surprise, tidak menyangka ternyata teman Anda itu perhatian sama Anda gitu kan. Tiba-tiba dibawakan kue. Malam-malam lagi. Nah, ini kan surprise luar biasa. Nah, kejadian-kejadian itu yang kadang membuat orang itu memorable. Nah, ini perlu diingat ya. Hal-hal kecil ini cenderung orang akan diingat. Hal-hal kecil yang mengejutkan, yang surprise, mengejutkan tapi membahagiakan, positif. Gitu. Itu kadang justru banyak teringat, melekat di pikiran kita. Itu loh, satu kemarin saya beli telur dapat bonus 1 gitu. Saya tidak menyangka kenapa dapat bonus gitu. Nah ini akan ingat gitu. Besok kalau beli ke situ lagi pasti langsung ke sasaran kan, tidak tanya-tanya ke pedagang lain dulu. Dia akan langsung mencari kemarin yang ngasih saya bonusan mana ya. Nah tentu ini juga harus diperhitungkan kan. Jangan sampai membuat kita juga rugi. Terlalu banyak memberi bonus, malah rugi. Jadi ini juga diperhitungkan.
Jangan beli sendal, beli satu dapat dua, ternyata hanya kanan dan kiri. Sama aja itu. Nah, ini kemarin sudah Anda pelajari di blog saya. Bagaimana sih cara membuat orang puas, gitu. Tentu dengan pelayanan yang terbaik. Gitu. Nah, pelayanan yang terbaik itu yang seperti apa? Kita harus bagaimana? Nah, itu kan konsepnya masih ambigu kan. Ini akan diperjelas dengan adanya 5 dimensi pelayanan. Nah, setidaknya Anda mendekati ini. Gitu. Ini yang menjadi patokan untuk membuat atau menciptakan pelayanan yang terbaik. Ada 5 dimensi ya. 1, tangible. Tangible itu sesuatu yang terlihat kan, yang berwujud. Nah, sesuatu yang berwujud itu tentu harus meyakinkan kan, meyakinkan. Tangible. Kalau Anda berjualan restoran, restoran ini kan banyak hal yang bisa diamati kan. Alat-alatnya bersih atau tidak. Gitu. Ini nanti ada kaitannya dengan assurance ya. Jangan-jangan piringnya kotor, gitu kan. Sendoknya berkarat, gitu. Gelasnya ada bekas lipstik dan sebagainya. Itu jangan sampai ya. Ini yang tangible, sesuatu yang nampak. Ini ada hubungannya dengan assurance ya, jelas sesuatu yang nampak itu juga akan cenderung meyakinkan kan, assurance. Kalau Anda menjadi pemandu wisata misalnya, ya nampakkanlah diri Anda itu seorang pemandu gitu. Ya pakaiannya rapi gitu kan. Tapi tidak pakai rantai kanan kiri, tinjaunya sebesar pulpen gitu kan, tatonya di mana-mana gitu. Ya ini soal tangible gitu, Anda boleh percaya boleh tidak, karena penampilan itu akan cenderung memberi kesan ya di alam bawah sadar kita bahwa orang ini dapat dipercaya atau tidak gitu. Itu sesuatu yang nampak. Kalau Anda di restoran kukunya panjang-panjang itu sudah tidak meyakinkan. Jangan-jangan nanti bawa kuah kukunya masuk ke mangkok itu. Jempolnya masuk ke mangkok. Itu contoh saja. Anda pramu wisata juga seperti itu ya. Pemandu wisata juga ya tidak harus rapi-rapi banget lah. Kalau dulu kan pariwisata identik dengan orang hotel, maka semua harus berseragam, semua harus klimis, rapi. Gitu. Sekarang tidak. Pariwisata itu identik dengan masyarakat lokal. Gitu. Core-nya itu ada di masyarakat. Gitu. Ya kita pemandu juga enggak, meskipun nggak rapi-rapi banget ya kita mencerminkan seorang pemandu. Gitu. Bukan pemandu mencerminkan seorang pelukis, nah itu beda. Kalau seniman itu bebas ya. Mau rambutnya panjang menutupi muka tidak masalah karena seniman. Tapi kalau kayak pemandu itu profesi-profesi yang dituntut gitu loh untuk mencitrakan diri sebagai seorang profesional. Kedua, reliability. Reliable, dapat dipercaya atau sesuai ya. Reliable itu sesuai. Apa yang kita janjikan, itu kita penuhi. Intinya itulah. Apa yang pernah kita janjikan, baik itu di iklan, atau saat ketemu langsung, kita pernah menjanjikan apa, itu harus dipenuhi. Harus sesuai. Kalau kita jualan online juga sama ya. Kita jualan sepatu. Kalau yang difoto itu original,
sepatu original yang difoto, maka yang kita jual juga sepatu original. Bukan yang ditampilkan sepatu original yang dikirim produk KW, kan beda cerita ini. Kok nggak sama? Nah ini maka kredibilitas Anda akan rusak karena itu. Kalau memang KW ya fotonya yang dikasih yang KW. Kita sebutkan di situ jelas bahwa ini produk KW. Kalau baru ya sebutkan baru. Kalau second ya second, ini kan. Itu yang disebut reliability. Kalau dalam wisata mungkin reliability tidak hanya barang ya, tapi sesuatu yang simpel, sepele, tetapi kita sangat susah memenuhi ya, termasuk saya. Gitu. Apa kira-kira? Reliability yang simple, sebetulnya simple banget. Tetapi kita susah memenuhi, dan itu menjadi sensitif bagi masyarakat luas. Gitu. Maksudnya pada dunia profesi internasional itu sangat sensitif. Ada yang tahu apa? Reliable dalam sisi apa? Coba, Nur, ada yang tahu nggak, Nur? Gadis, Nofri, Maria. Keamanan atau kenyamanan mungkin, Pak? Belum. Kenyamanan nanti ke assurance. Ini kita baru bicara reliable. Reliable itu kata kuncinya apa yang pernah kita janjikan kita tepati. Sesuai. Kita bicara A dapat A. Kita menjanjikan B dapat B. Apa? Nggak ada yang tahu? Sesuatu yang sepele sebetulnya, tapi itu sangat menjadi penilaian. Menyerah? Nyerah ya? ya wes. Tak kasih tahu. Salah satu kriteria reliability ya, dalam pelayanan yang sebetulnya sepele, tetapi sangat-sangat menjadi penilaian, yaitu waktu, kan, ketepatan waktu. Ini hati-hati loh, Anda di dunia di Indonesia itu sesuatu yang biasa. Mungkin telat undangan jam 8 datang jam 9 itu sesuatu yang biasa itu. Tetapi jangan disamakan itu dengan pergaulan di dunia internasional itu. Anda telat 15 detik itu. Telat setengah jam, telat berapapun yang namanya telat itu Anda akan dicap sebagai tidak profesional. Apalagi janjian sama orang Jepang ya. Sekali Anda telat ya sudah gitu. Karena apa? Bagi mereka itu time is money kan. Mereka telat 15 menit saja bisa kehilangan kesempatan bisnis mungkin berjuta-juta itu. Mungkin miliaran itu hilang gitu. Hanya karena menunggu Anda gitu. Bisa jadi gitu. Mungkin mereka mau deal-dealan proyek, setelah ketemu Anda dia akan deal-dealan jam 8. Namun karena lama menunggu Anda, akibatnya dia telat gitu. Dan dia telat itu dia kehilangan kesempatan untuk proyek sebesar itu gitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang apa ya? Ya, tidak bagus. Mungkin di tempat kita masih biasa ya. Kita ngasih undangan jam 8, datangnya jam 9 gitu. 8.20, 8.30 itu sesuatu yang biasa, tapi di dunia profesional jangan seperti itu, gitu. Apalagi berhubungan dengan orang asing. Ini reliabilitasnya itu sangat penting. Ketiga, responsif ya, kecepatan. Tidak lelet, tidak banyak alasan gitu. Kita punya usaha tapi begitu ada pelanggan banyak alasan gitu. Maaf ini sedang istirahat gitu. Maaf sementara sedang tutup gitu. Ini banyak alasan. Responsif.
Responsif itu harus cepat. Anda kan tentu sebel kalau kita di suatu, misalnya di bank lah, di bank gitu, mau ngambil uang, di teller antrinya lama gitu kan. Antrinya lama malah tellernya istirahat. Nah, ini kan tidak responsif. Ada yang masih teller istirahat. Zaman saya dulu ada gitu. Jam 12 itu istirahat. Tapi umumnya sekarang sudah nggak ada gitu. Sekarang itu nggak ada istirahat. Kalau istirahat ya gantian. Ada 2 orang yang incas, jam istirahat gantian. 1 orang jaga, 1 orang istirahat. Nanti gantian. Ada sih, Pak. Masih ada. Itu. Iya, Pak, di daerah Kudus, Pak. Nah, kalau di daerah masih ada ya, tapi kalau di kota itu sudah jarang. Ya, hati-hati. Di kota sudah jarang. Dulu saya masih menemukan juga, gitu, zaman saya masih muda, gitu. Sekarang juga masih muda. Itu masih ada teller yang harus ditinggal untuk istirahat, tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya. Nah, ini contoh tidak responsif kan. Pelanggan sudah datang, sudah hadir, sudah menunggu, malah ditinggal istirahat. Nah, itu nggak boleh. Kita harus responsif. Karena bisnis itu berpatu dengan waktu. Kan. Kembali lagi tadi, time is money. Kan. Ada loh, mungkin pelanggan Anda itu, selain ke tempat Anda itu banyak keperluan lain yang lebih penting sebetulnya. Kan. Namun hanya gara-gara menunggu Anda itu banyak kehilangan kesempatan. Gitu. Akibat Anda lelet, melayaninya lama, gitu. Pelanggan kehilangan kesempatan yang lain. Nah, itu sangat disayangkan. Apalagi di rumah sakit ya. Di rumah sakit. Orang sudah sekarat, gitu kan. Administrasinya lama, belum juga diperiksa, itu sudah nunggu macam-macam. Itu tidak responsif, gitu. Keburu mati. Itu contoh ya. Betapa waktu itu penting, maka kita harus responsif. Nah, waktu itu juga relatif. 1 detik bagi Anda berarti nggak? Nggak berarti ya. Kadang 5 jam aja nggak berarti. Ya. Tinggal bengong aja 5 tahun 5 jam. You know. Tapi ada loh, 1 detik aja berarti. You know. Gimana kira-kira? Kecelakaan, Pak. Pertolongan kecelakaan. Boleh? Di PUBG juga, Pak. Gimana? Contohnya jangan yang serem-serem ya, aku jadi takut. Ya. Di PUBG, Pak. Nanti, apa itu? Di game, Pak, game PUBG. Kalau terlambat healing kan, lewat 1 detik aja, kasihan, Pak. Udah mati. Oh iya, bisa. Nah, kadang ukuran waktu itu relatif ya. Bisa jadi saya kehilangan 1 jam itu nggak masalah. Ya. Anda menunggu 1 jam nggak masalah. Tetapi ada orang bahkan 1 detik aja bermasalah. 1 detik aja berarti. Bahkan 1/mili detik aja sangat-sangat berarti. Ya. Apa kira-kira? Ada yang pernah nonton balap? Balap motor? Balap F1? Pernah, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Coba dilihat. Ya, Pak, pernah. Dalam balapan, kalau kita mau cari pit stop, tahu pit stop kan? Posisi start. Bukan pit stop, apa namanya itu? Cari posisi start ya. Itu kan harus diukur dulu kan? Cepet-cepetan, waktunya berapa detik. Nah, selisih 1/mili detik aja Anda sudah beda posisi gitu. Percaya kan? Dalam MotoGP itu loh, sebelum balapan kan ada namanya kualifikasi kan. Nanti muter sirkuit individu kan diukur. Misalnya Rossi nih, dari start sampai finish berapa detik gitu. Nah, dia yang detikannya paling sedikit, yang paling kenceng berarti kan, itu posisi startnya nomor 1. Gitu. Yang selisih berikutnya mungkin di nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah, kadang posisi start nomor 1 dan nomor 5 itu hanya selisih 1/mili detik. Bukan 1 detik loh, 1/mili detik.
Nah, jadi 1 detik itu sangat berarti, bahkan milidetik aja sangat berarti. Itu kalau kita di balap, gitu kan. Jadi ukuran waktu itu beda-beda ya. Ada yang mengatakan 1 jam aja tidak berarti. Ada yang berkata 1/mili detik saja sangat berarti. Maka kalau kita memberikan pelayanan, ya asumsikan bahwa waktu pelanggan itu berapapun, entah itu detik, entah itu mili, entah itu ini, itu semuanya sangat berharga. Kembali ke Pak SBY kan, lebih cepat, lebih baik. Jargonnya Pak SBY juga kan, makin cepat, makin bagus. Itu responsif ya, lebih cepat, lebih baik. Jadi makin cepat ukuran pelayanan dikatakan baik itu kalau cepat. Cepat. Apapun jenis pelayanannya semakin cepat semakin baik karena tidak membuat orang itu menunggu terlalu lama. Karena tadi orang itu masing-masing punya ukuran waktu yang beda-beda. Kalau Rossi, Stoner, gitu kan, 1/mili detik aja sangat-sangat berarti. Gitu. Mungkin bagi kita 30 menit itu tidak masalah, itu tidak berarti. Tapi bagi seseorang nunggu beberapa menit itu wasting time, gitu. Sesuatu yang sia-sia. Gitu. Padahal dia bisa mengerjakan lainnya yang lebih produktif, lebih berarti, gitu kan. Itu responsif. Terus selanjutnya kepastian ya, assurance. Kepastian itu kadang ada kaitannya dengan tangible. Sesuatu yang dilihat itu membuat orang ragu, jadi tidak pasti. Assurance itu aman ya, jaminan ya, atau kepastian, atau jaminan, atau aman. Gitu. Kalau reliable itu apa yang kita janjikan itu kita tepati secara akurat kan. Baik itu waktu, baik itu bendanya, baik itu barangnya. Namun kalau assurance kadang tidak kita janjikan namun dituntut gitu. Itu perihal soal keamanan. Kalau kita jualan nasi goreng itu kan kadang tidak menjanjikan bahwa tidak perlu menyebutkan ini loh nasi gorengnya aman gitu kan, tidak beracun gitu. Namun semua pelanggan pasti berasumsi bahwa namanya makanan dijual pasti aman. Gitu. Itu disebut assurance, jaminan. Tidak perlu dijanjikan. Gitu. Yang dijanjikan itu kan yang reliable ya, makanan ini enak, menunya banyak, masaknya cepat gitu kan, reliable-nya. Tapi kalau makanan ini tidak beracun, itu assurance masuk ke dimensi assurance. Ya tidak perlu dijanjikan, tapi itu sudah sebuah kepastian, keniscayaan. Kalau nasi goreng itu ya tidak beracun. Ada beli kopi, tahu-tahu ada sianidanya, itu beda cerita. Ya. Kita naik roller coaster. Ada yang pernah naik roller coaster? Pernah, Pak. Pernah ya. Apakah operatornya pernah bilang bahwa itu pasti aman? Perlu dibilang itu enggak? Enggak perlu loh? Enggak sih, Pak. Enggak dibilang sih, Pak. Tapi tetap safety-nya diperhatikan. Nah, betul. Ya, itu yang disebut assurance. Tidak perlu kita sampaikan. Tapi itu sudah pasti jaminan. Gitu. Nah, assurance itu kadang ada kaitannya dengan tangible. Kita mau naik roller coaster, tetapi begitu lihat barangnya, gitu kan, keretanya itu sudah karatan semua, gitu kan. Wah, itu udah ngeri ya. Sabuk pengamannya sudah rusak-rusak, gitu kan. Sudah berkarat dan sebagainya. Itu kadang kita meninjau dari sisi assurance-nya, gitu. Ini memberikan jaminan enggak ya? Nah, kadang ini juga bisa dilihat dari
kemampuan pelayan dalam memberikan product knowledge, menjelaskan detail produk. Kalau sales sudah detail produknya sendiri dia tidak tahu, ya pembeli tidak akan percaya, kan, tidak akan assurance. Kalau Anda naik operator panjat tebing, pakai tali. Nah, ketika ditanya oleh pengguna, Pak, ini talinya bobotnya mampu beban berapa, itu harus tahu, itu harus tahu, itu product knowledge. Nah, itu masuk di sini, di assurance. Kalau jawabannya gini, kira-kira gimana? Waduh, nggak tahu, Pak. Tapi kira-kira kalau satu orang aman lah, berani nggak Anda mencoba? Anda mau naik tebing? Takut Pak, kabur, nggak jadi. Nggak jadi kan? Takut kan? Mau naik tebing ditanya, talinya mampu menahan bobot berapa? Waduh, saya kurang tahu. Tetapi kalau satu orang kira-kira kayaknya masih aman lah, Nah, kita sudah tidak akan percaya, Ini nggak assurance, Nah, harusnya dia bisa menjelaskan. Tali ini mampu untuk 1 ton, Bobot Anda berapa? 100 kilo, ya. 100 kilo kecil, Ini aja mampu 1 ton, Nah, orang percaya, kan. Itu yang disebut assurance, ya. Jadi assurance itu banyak hal. Bisa berupa wujud barangnya, bisa berupa orangnya, bisa macam-macam, bisa yang tidak terlihat, Oke, ya. Jadi kepastian itu juga melekat pada kemampuan staf dalam melayani, kompetensinya. Dia harus tahu, kan, produk knowledge-nya seperti apa. Ya tadi kan ditanya tali, harus tahu bebannya berapa, karena itu resiko, kan. Sesuatu yang sangat berisiko. Ini bebannya sekian, Anda bobotnya berapa, harus diukur, kan. Bobotnya 100, talinya mampu 1 ton, nggak masalah, Tapi kalau ditanya tidak tahu, wah, saya kurang tahu, Kayaknya satu orang nggak masalah deh, aman kok. Beberapa orang pernah mencoba aman, iya, kan. Beberapa orang, kalau pas giliran kita bagaimana, kan. Itu tidak meyakinkan, kan, tidak assurance. Tetapi kalau itu dibilang 1 ton, bobot kita kan nggak akan nyampe 1 ton, pasti aman. Nah, kelima adalah empati, ya. Empati itu kemampuan kita memahami orang lain, itu empati. Empati. Ini agak susah dijelaskan, ya, tapi Anda tahu kan empati, kan? Empati. Empati ini akan menjadi kunci, ya. Kunci dalam Anda bertindak. Ada ibu-ibu, ibu-ibu hamil bawa koper besar. Ya, kalau Anda tidak punya empati, Anda tidak akan bertindak, Tidak akan responsif, ya kan, membantu, kan. Tidak akan responsif untuk membantu. Tapi kalau Anda orang yang punya empati tinggi, Anda akan tahu bahwa beliau mengalami kesulitan. Langsung Anda bergegas menawarkan bantuan. Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu empati, ya. Empati. Itu kepekaan lah. Kita bisa sebut sebagai kepekaan kita memahami orang lain. Nah, dalam perusahaan jasa itu juga seperti itu, ya. Ada tamu komplain, ya jangan diketawain, itu Anda nggak punya empati, bisa diamuk nanti, kan. Ya, minimal ya sampaikan bahwa Anda juga turut merasa menyesal atau turut merasa prihatin, nggak masalah, kan. Terus baru carikan solusi, kan. Itu empati. Tidak langsung diketawakan, tidak langsung disangkal. Kok bisa gitu aja, Nah, itu kata-kata gitu aja itu kadang yang membuat kita itu hilang feeling, kan. Wah, saya susah nih, gini. Padahal itu beneran kesusahan dan pengen dibantu, tapi kita dijawabnya karena kita nggak punya empati. Kadang menjawabnya, alah gitu aja nggak bisa, gitu kan. Nah, itu empati, itu susah dijelaskan, ya.
susah dijelaskan, tapi Anda pasti tahu. Itu kepekaan, dan susah dilatih. Dilatih bisa nggak ya? Bisa sih. Anda berusaha untuk lebih peduli saja lah mungkin. Oke, ini materi yang kemarin sebetulnya sudah Anda pelajari secara mandiri terkait 5 dimensi pelayanan. Namun ini saya jelaskan kembali karena bagi saya ini sesuatu yang sangat penting untuk dipahami ya. Banyak teori lain yang menyebutkan tidak hanya 5. Tadi saya sudah singgung, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, dan sebagainya. Itu silakan dikembangkan. Tidak salah Anda belajar itu juga. Gitu. Ini dasarnya ini. Tapi pengembangannya ada banyak. Nah, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan? Saya, Pak. Boleh? Bikin news. Baik, Pak. Terima kasih untuk penjelasan, Pak. Yang mau saya tanyakan itu menyangkut yang tadi di kepuasan pelanggan tentang marah dan skeptis atau apa itu, Pak. Di situ Pak menjelaskan bahwa kita dapat menjadi masalah itu dapat menjadi solusi bagi kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Oke. Yang mau marah atau dipendam. Yang mau saya sampaikan di sini itu tentang terkadang dalam satu perusahaan atau satu bidang jasa itu pelayanannya itu tidak memuaskan sehingga menimbulkan kemarahan dari pelanggan. Yeah. Dan tidak jarang juga bahwa banyak terjadi bahwa masalah-masalah itu tidak dapat dijadikan sebagai solusi, tidak dapat ditanggapi dengan baik sehingga menimbulkan macet pada perusahaan tersebut dan bisa juga berujung pada bangkrut. Yang tentu dengan ada masalah-masalah yang lebih besar. Untuk mengubah semua itu masalah-masalah menjadi solusi itu kan dalam satu perusahaan itu tentu ada banyak orang yang bekerja. Bagaimana cara-cara praktis yang bisa Bapak anjurkan supaya dalam hal seperti ini, keadaan seperti ini dapat memadukan anggota perusahaan yang banyak itu untuk menyelesaikan masalah. Saya kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Eugenius Manimau. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara organisasi, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak orang yang berperan di situ. Mungkin kita sudah baik, tetapi mungkin teman kita yang tidak baik, gitu kan? Maksudnya seperti itu ya. Nah, ini juga menjadi evaluasi gitu. Kalau dulu pernah saya sampaikan bahwa hospitable itu sebetulnya kewajiban dari semua lini perusahaan ya, baik itu dari tingkat paling bawah, operator, termasuk security, CS, apa itu kalau di hotel ya, waitress dan sebagainya, sampai ke level paling tinggi, GM ya, kalau perlu sampai ke owner. Itu semua harus bisa mengaplikasikan konsep-konsep, nilai-nilai filosofi dalam bisnis hospitality. Yaitu kasusnya agak susah ya, kalau memang tapi tidak jarang seperti itu. Memang di dunia nyata beberapa orang sudah bagus, namun masih ada 1-2 itu yang ternyata tidak bisa merespon komplain dengan positif. Itu sering terjadi seperti itu gitu. Nah, yang perlu kita tekankan mungkin perlu diberikan training, briefing secara periodik ya. Mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali diingatkan kembali terkait dengan handling komplain atau pengendalian komplain ya. Nah, secara umum hal yang perlu disampaikan, satu itu kalau menghadapi pelanggan marah, satu tentunya didengarkan, biar diungkapkan dulu apa keluh kesahnya, kita jangan
intervensi dulu. Kedua, kalau pelanggan memang komplain dan terkait dengan performa kita, itu jangan defend. Tahu defend nggak? Defend itu menyangkal dengan berbagai alasan. Wah, ini misalnya, ini pernah kejadian waktu saya kerja di Hotel Aston dulu, kita mengelola banket. Nah, tidak sadar itu marketing itu jual hall itu secara bersamaan dan eventnya itu agak saling bertentangan ya. Di hall A itu eventnya itu anak muda, ya tahu sendiri karakter anak muda itu pasti rame-rame gitu kan, jingkrak-jingkrak, berisik gitu. Sementara hall sampingnya itu rapat gitu. Eventnya meeting gitu. Ya tentu saja yang meeting itu komplain gitu kan, komplain marah-marah dan sebagainya. Nah, kita bisa saja gitu, karena kita di banket, kita bisa saja defend. Itu yang saya maksud defend. Kita bisa saja sebetulnya melemparkan masalah itu ke marketing kan. Karena yang jual ini kan marketing. Kita banket ya tinggal terima BO aja kan. Event ordernya kita terima, kita laksanakan gitu aja. Nah, kita bisa saja melemparkan masalah itu ke marketing. Namun kan tidak seperti itu gitu. Karena kalau kita seperti itu, justru pelanggan akan semakin marah. Gitu. Ya yang bisa kita lakukan jangan defend. Gitu. Kalau memang itu kekurangan ya akui. Gitu. Itu bahwa itu sebuah kesalahan. Mungkin dari sisi kita apa sih yang ini? Mungkin dari banket itu sebetulnya juga ada salah. Biasanya SPV itu kalau ada function, ada event yang mau masuk itu pasti ditanya itu. Eventnya apa, itu kaitan dengan event apa yang terjadi secara bersamaan dan saling mengganggu atau tidak. Biasanya itu ditanyakan. Gitu. Nah ternyata itu juga kesalahan bersama kan, kita nggak bisa defend. Ya sebetulnya ya awalnya memang kesalahan di marketing, tapi sebetulnya itu tidak murni kesalahan marketing. Itu saja gitu. Kita jangan langsung menyangkal gitu. Kalau ada tamu komplain, jangan langsung melanggar. Karena pelanggan itu kan juga tidak bodoh. Mereka juga pinter. Gitu. Kalau kita defend, mereka juga akan semakin menyerang. Gitu. Kok bisa gitu kan? Kok bisa dua hall dijual secara bersamaan, sedangkan eventnya saling bertentangan. Gitu. Nah itu ya seperti itu contoh ya. Contoh. Itu saja kalau saya. Sebenarnya ada banyak hal nanti bisa dipelajari secara ini, tapi intinya itu dengarkan baik-baik. Jangan defend dulu, gitu. Jangan defend. Kalau memang itu masukan ya diterima. Gitu. Marah itu kan isinya dua ya. Marah itu isinya dua. Satu umpatan, satu masukan. Gitu. Pasti isinya itu. Nah, saran yang umpatan, sifatnya itu umpatan. Umpatan tuh ngomong nggak jelas itu, nggak ada tujuannya. Dia hanya meluapkan emosi. Gitu. Itu nggak usah didengerin. Gitu. Kalau itu sifatnya saran, saya nggak suka ini terlalu berisik, ini gimana sih gitu. Jual event kok tidak ada koordinasi gitu. Nah itu saran gitu loh, kita dengarkan gitu. Oh berarti kesalahan kita ada di koordinasi gitu, antar departemen. Nah lain kali kalau kita menerima event order itu kita cek dulu gitu loh, kesiapan kita sedang ada apa gitu. Terus jangan sampai bentrok seperti ini tadi. Nah itu contoh ya, contohnya dalam menghadapi itu. Pokoknya yang sifatnya itu umpatan, dia hanya menyalurkan emosi tanpa ada maknanya sama sekali, jangan didengarkan. Maksudnya jangan didengar itu jangan diambil hati. Kita tetap mendengarkan. Ini jangan diambil hati. Namun yang sifatnya itu kritik itu berarti kan ada tujuan untuk perbaikan, yaitu dengarkan, karena itu kesempatan yang langka untuk Anda bisa mendapatkan feedback. Feedback itu penting agar kita bisa ke depannya lebih baik. Nah itu dari saya Mas, seperti itu. Nah, nanti jam terbang itu akan turut menyesuaikan ya, bagaimana Anda bisa menghandle sebuah komplain, menghandle kemarahan orang lain, nah itu jam terbang. Karena terapi setiap orang itu beda-beda. Gitu. Oke, mungkin itu ada lagi mungkin.
Atau sudah? Terima kasih, Pak. Ya, ya. Sudah nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita akhiri. Untuk presensi akan saya share di Classroom setelah sesi ini saya tutup. Jangan lupa presensi dari saya. Sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.